Topik ada di sini dia kan senang sekali nih, tak tunjukkan saudara ya. Jadi kami beberapa 4 hari yang lalu kami terima ini ya. Ini dikirim melalui pos, amplopnya cantik sekali, bagus ya, melalui pos ya saudara ya. Idea for up and not situasi ya. Ya, bersiaplah Anda untuk sebuah gawat darurat, situasi gawat darurat ya saudara ya. Kamu harus siap-siap Lucifer lo saudara di rumah lo. Wih, serem saudara ya. Setiap rumah harus punya Lucifer. Wah, mampus dah lo. Wih, sesat ini ya. Kalau orang-orang Kristen yang lain pikir, wah, begini kak ajaran Islam, suka membunuh, ya, suka berbohong, suka berfitnah. Nah ini bagian daripada kita berapologi, akhirnya mereka sadar gitu. Nah ini untungnya kita di sini. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih. Saya mau kasih ya, ini terima kasih Hok Julia dan si Polga, Anton Pasaribu dan lagi, wah luar biasa ini sudah keberapa nih Anton ya. Semoga 100 juta terlewati malam ini, Pastor JPZ. Oh sudah ya, sudah terlewati 100 juta malam ini. Kelihatannya kalau nggak salah 110 juta, kalau di total semua ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah hitung totalnya. Kita akan terus ya, kalau bisa 200 juta bisa 1 miliar ya. Ya, dan si Volga, Michelle and Kevin 1493. Zulkifli Halim, waduh Menteri Kehutanan ikut nyumbang saudara ya di Damaris saudara ya, si Zulkifli ini luar biasa. Zulkifli luar biasa ya, bukan pencitraan ini. Zulkifli Halim 2436, Michelle and Kevin lagi, dan terima kasih luar biasa saudara. Tadi saya cerita tentang rencana kontingensi penanganan bencana ya saudara ya. Di Belanda ini rapi, ini kalau Pak Topik ada di sini dia kan senang sekali nih, tak tunjukkan saudara ya. Jadi kami beberapa 4 hari yang lalu kami terima ini ya. Ini dikirim melalui pos, amplopnya cantik sekali, bagus ya, melalui pos ya saudara ya. Judulnya apa ini? Bereit ye for op and not situasi. Ya, bersiaplah untuk situasi darurat. Dulu waktu corona juga sama ya, kita terima, tapi kali ini buklet ya. Kali ini buklet. Ya, ini ada questionnaire-nya semuanya, supaya kita latihan ya saudara ya. Nah isinya nih salah satunya ya, saya nggak bisa ini karena banyak banget ya, bukunya bagus sekali, menarik sekali, isinya ini nih. Nah, ya ini asalnya ini nih ya Bereit ye for up and not situasi ya. Ya, bersiaplah Anda untuk sebuah gawat darurat, situasi gawat darurat ya saudara ya. Nah buku ini ya, buku ini berapa halaman ini? Sampai dengan halaman keberapa ini ya? 33 halaman ya saudara ya. Buku 30 halaman. Nah ini isinya tuh ya. Ya, welcome ya. In-house Opgave isinya ya. Warum krijg je dit boekje nu? Mengapa kamu menerima buku ini? Ya. Dus welke gevaren voor onze veiligheid zijn er inderdaad ya, bahaya-bahaya apa ya, dan untuk keselamatan apa buat kita di Belanda ini, dari banjir, perang dan sebagainya macam ya isinya ya. Contoh voorbeeld, waarom voorbereiden voor 72 uur, mengapa kamu harus bersiap untuk 72 jam. Jadi kalau ada tanya rencana kontingensinya Belanda ya, self preparationnya untuk 32 jam. Tapi kemarin ya kalau Anda cek ya, kalau Belanda sampai dikepung, dia bisa bertahan berapa lama? Coba ya, dulu pernah, ini paling gampang lewat ChatGPT saudara ya, ini bisa cek di ChatGPT ya. Kalau Indonesia itu nggak nyampe 1 hari udah kelar saudara. Bila terjadi bencana atau perang ya, berapa lama Belanda bisa bertahan tanpa
bisa bertahan ya atau survive, rakyat Belanda ya, rakyat tahan tanpa bantuan atau support dari luar negeri ya. Bencana atau perang, coba ya. Nah ini pertanyaan sama nih ya. Searching for house self support ya. Nah, ya hal yang mendukung ketahanan Belanda ya. Pemerintah Belanda sekarang menyarankan agar setiap orang mandiri 72 jam. Mandiri tadi ya saya bilang ya. Bereid ya for up 72 Uhr ya 72 jam. Ya, dari sisi pangan menurut kajian Wageningen itu ini ya sebuah kota university di Wageningen. Belanda bisa menyediakan makanan pokok bagi warganya jika impor mendadak berhenti meskipun dengan penyesuaian alam pola makanan produksi. Belanda juga terkenal dengan sistem pertanian modern dan efisien, termasuk greenhouse farming, inovasi floating farm, adaptasi terhadap perubahan iklim. Ya, batasan dan ketergantungan kritis. Meski mampu menghasilkan beberapa pangan pokok, Belanda masih tergantung impor untuk pupuk penting. Untuk komoditas tertentu seperti minyak nabati, lemak, segala macam infrastruktur. Perkiraan langsung ya. Untuk mandiri 72 jam ya. Skenario gangguan jangka pendek. Blackout, badai, gangguan lokal. Kami beberapa hari kami terima ini ya saudara ya. Tapi rakyat tenang-tenang saja. Tapi kita tahu kita harus siap-siap. Kita disuruh beli sekarang ini ya. Punya air ya. Nanti saya jelaskan ya. Untuk 72 jam kita harus siap ya. Itulah rekomendasi pemerintah untuk cadangan minimal di rumah. Krisis sedang, impor makanan, pupuk, energi terhenti beberapa minggu 1-2 bulan. Krisis berat perang 2-6 bulan. Krisis berkepanjangan 6-12 bulan. Tanpa bantuan negeri, tanpa impor, tanpa apapun bisa bertahan 1 tahun, saudara. Ya, jadi Belanda kalau terjadi perang, diisolasi atau terjadi pandemi dan diisolasi oleh dunia, Belanda bisa bertahan untuk 1 tahun, saudara. Untuk masyarakat 3 hari. Mengapa? Karena bantuan itu butuh proses. Datangnya distribusi itu. Maka Anda harus punya apa? Listrik di rumah. Karena tidak ada listrik, jadi apa? Beli lilin. Anda yang punya genset, beli bensin, persediaan. Tapi genset tidak dianjurkan. Lilin yang dianjurkan. Ya. Terus selimut hangat. Air ya untuk 3 hari diperkirakan untuk minum. Karena bisa tiba-tiba pasokan air berhenti. Jadi kita sekarang ini disuruh. Itu kita selalu ada latihan terus ya, berkala ya. Setiap tahun, setiap berapa kali itu selalu kita dilatih. Persediaan. Dulu itu apa? Tisu toilet, saudara ya. Itu diborong. Jadi begitu keluar buku ini, maka tisu toilet habis, saudara. Semua. Itu kita dilatih seperti itu di Belanda itu. Setiap hari Senin, kemarin Marcel sampai bingung-bingung. Itu apa itu? Itu adalah alarm latihan. Bahwa alarm-alarm not situasi itu tadi, keadaan darurat, itu selalu berfungsi. Itu loh yang dilakukan di Belanda ini. Itu namanya kontingensi. Ya. Kalau terjadi benar-benar bencana yang luar biasa, Belanda itu bisa 1 tahun bertahan. Kalau dikepung gitu ya, 1 tahun bisa bertahan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Ya. Nah, mungkin kita akan terkejut ya, saya nggak tahu ya. Tapi dulu Pak Toping sudah bilang nggak bisa 1 hari aja kelar Indonesia. Seberapa ya? Seberapa Indonesia bisa bertahan tanpa bantuan luar negeri? Wah, kekuatan Indonesia, sumber pangan lokal sangat besar, sumber air melimpah, energi lokal, struktur, kelemahan, ketergantungan besar pada impor BBM, distribusi logistik, ketimpangan produksi, cadangan nasional belum merata. Tanpa ketahanan, perkiraan ketahanan Indonesia tanpa bantuan luar negeri, gangguan ringan 37 hari, 1-2 bulan. Ya, kalau krisis berkepanjangan sulit bertahan, mampus saudara. Ya, jadi kalau blokade total, ya, maka paling lama 1-2 bulan sebelum terjadi keruntuhan logistik di banyak pulau. Ya, kalau gangguan ringan, bertanya cuma 3-7 hari saja. Itu tidak ada
tidak ada self preparation, saudara. Tadi kalau Belanda bisa bertahan 1 tahun, saudara ya. Ya, kalau krisis berkepanjangan 6 sampai 12, kemungkinan terjadi kekurangan besar, kelangan komoditas tertentu, tekanan sosial, ketahanan penuh. Bisa, saudara ya. Bahkan sampai 6 bulan ya. Drastis menurun dalam 2 sampai 6 masih bisa. Kalau Indonesia udah maksimum cuma 2 sampai 3 bulan. Kalau sampai terjadi pengepungan yang luar biasa, energi lokal apa ini bullshit semua, ini nggak ada semua, saudara. Ya, itu yang terjadi. Kalau terjadi blokade Indonesia, habis Indonesia. Ini dulu Pak Toping sudah pernah membahas ya. Nah, kali ini kita dengan bantuan ChatGPT. Kalau Pak Toping dulu dengan tadi ya terstruktur rapi ya, kontingensinya ditunjukkan sama Pak Toping. Cuman 1 hari, saudara. Ya, cuman 1 hari dulu Pak Toping tunjukkan ke kita ya. Kalau sampai terjadi blokade, runtuh langsung dalam 1 hari. Nggak siap. Distribusinya siap nggak? Enggak. Jalur distribusi nggak siap. Apa yang mau disiapkan? Jokowi berusaha membangun ya jalan tol Aceh sampai ke Papua ya. Jalan tol Aceh Papua. Jokowi berusaha, karena itu adalah rencana kontingensi. Karena suatu ketika Indonesia pasti akan dalam keadaan perang. Karena apa? Karena ketakilan Indonesia, saudara ya. Mau nantang-nantang Israel. Nanti suatu kali dijabanin bener, kelar kalian. Kelar kalian ya, saudara ya. Namanya rencana kontingensi. Ya, Anda ingat kuliah Pak Toping ya? 5 tahun kuliah sama Pak Toping, masa nggak pinter sih? Pak Teddy yang paling pinter ini. Ya, aduh, murid yang paling bandel itu biasanya yang paling ingat pengajaran dosennya. Ya kan, saudara ya? Tadi, ya kita balik tadi ya, ke buklet yang tadi saya terima tadi ya. Terus ya, Andeslah better for bright in 3 steps, 3 langkah. Ya, bersiap dalam 3 langkah. Diajarin, saudara ya. Contoh, ya, for build, what do ye als the storm 27 Uhr. Ya, 27 Uhr outfall. Contohnya bagaimana kalau listrik itu mati dalam 72 jam, 3 hari, 3 malam berturut-turut. Dikasih contoh, saudara, bagaimana caranya. Forbereid, siap-siap, preparation. Hebat ya, saudara ya. I love Belanda ya. Ik hou van Nederland. Tuh, siapa nih yang ngemut ini nih? Utak-utik, jangan utak-utik ya. Jangan utak-utik. Co-hostnya itu ya, yang jadi co-host jangan utak-utik. Jadi co-host itu supaya Anda bisa menyalakan sendiri, tapi jangan ganggu yang lain. Ya, waktu corona, sampai mana tuh tadi tuh, nggak ngerti deh. Sampai waktu corona, ya, itu ya, mereka kumpul, ya. Mereka kumpul di dalam Zoom. Ada yang butuh makanan, ada yang butuh ini, ada yang sudah demam, ada yang butuh webcam, karena dia nggak bisa ketemu anaknya, dia kangen sama anaknya, umurnya sudah 80 tahun. Lalu dibawain webcam, dia cuma pakai taruh webcam, nyala, pop, pakai Skype, langsung nyala, saudara ya. Terus ada yang apa namanya sakit, sudah demam, dikirimin roti. Dulu juga ya, waktu di Damaris di Jakarta, yang sakit, telepon ke Damaris, nanti kasih alamatnya, kita kirim makanan, taruh di cangolin di pagernya. Damaris juga begitu dulu ya, sudah lakukan itu ya. Nah itu ya, summon, stun, Westerker. Kalau kita sama-sama, kita lebih kuat. Kamu jangan berpikir orang Belanda itu individual. Saya pindah ke rumah ini yang bantu orang bule semua. Ya dari bawah sampai atas tuh dibantuin semua ya. Sama Pak ini nih, Pak Stephen nih, Pak Steve Sakso ini. Bantuin saya pindahan juga semua. Ya.
Semua kita dibantuin. Orang di Eropa ini stan. Mereka itu hidup dengan guyup, nggak kayak orang Indonesia, selamatkan diri masing-masing. Ya, nggak kayak si Edis. Yang penting aku bikin gedung, nggak urusan itu si Bulga kelaparan. Nggak urusan, yang penting aku bikin gedung yang mewah. Semua donasi kalau bisa buat dia semua. Rakus sekali nih orang ya. What did the override? Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Dikasih tahu ke kita, ada transparansi semuanya. Ya harus ada informasi sama tips. Itu contoh. Ini contoh nih ya. Ya waru for Brighton for 27 ur. Ditunjukkan ya. Saat tadi mulai nggak ada listrik. Ya. Lalu setelah listrik mati gimana? Kamu harus siap-siap nih ATM-nya nih. Karena dalam 2 jam ATM kemudian tidak bisa bergerak lagi. Kamu nggak bisa transaksi lagi. Maka kemudian kamu ya you have kind of select right on the balance. Kamu nggak bisa telepon lagi tuh. Kamu tahu terjadi kalau listrik mati, ya pertama kamu udah nggak bisa pakai ATM lagi. Lalu kamu nggak bisa pakai handphonemu saudara dalam 6 jam. Ya, kamu hanya bisa terima not situasi alert. Kamu hanya bisa telepon gawat darurat. Di handphone itu kan ada telepon gawat darurat itu kan 112. Dalam 8 jam, ya lihat head verkeer chaos. Bensin pompen werken pompa bensin pun tidak akan bekerja. Chaos nanti ya semua ya, lalu lintas kacau. Mensen provident house the common. Orang-orang kan berusaha untuk pulang ke rumah. Ya kan? De schapen in supermarket die nog open zijn raken leeg. Stok semua terbatas saudara, tapi susah untuk dijangkau akhirnya. Ya, dalam 24 jam. Keran mati, air pun bisa mati saudara ya, lihat. Ya, aircom minder water. Air akan sedikit. Ya, out the kraan and WC, spoelen slecht door. Bahkan kamu untuk nge-flush itu nggak bisa karena tekanannya berkurang. Ya kan? Op sommige plekken werken de kraan en WC helemaal niet meer. Kalau tempat-tempat kamu tinggi kayak di apartemen, ya WC-nya udah nggak berfungsi lagi, kamu nggak bisa nge-flush. Ya. Het eten in de koelkast en vriezer begin te bederven, mulai. Ya, makanan di kulkas semua di freezer mulai busuk begitu ya saudara ya. Terus saudara ya, dalam 36 jam apa yang terjadi saudara? Baterai en powerbank raken leeg. Dus je bent extra zuinig. Je hoopt morgen op meer informatie, want mensen worden ongerust. Wah, semuanya sudah nggak bisa lagi, baterainya sudah habis, power bank habis, semua habis. Kamu mau telepon gawat darurat sudah nggak bisa. Kamu sudah putus sama sekali dari dunia luar. Ya, nah, lalu makanya gimana? Makanya je gaat langs biljeburen om te kijken hoe het gaat en jullie luisteren samen naar de noodradio. Kamu baliknya punya radio FM, AM itu loh saudara. Itu kan baterainya bisa tahan 1 bulan. Jadi sebaiknya kamu punya radio di rumah. Selalu sedia radio FM, AM di rumah. Kamu akan mendengar semua informasi terus. Itu yang ya. Ja, met kaarsen en teken ben je klaar voor de tweede nacht. Jadi 40 jam pertama kamu bisa survive, saudara. Nah, untuk masuk ke hari yang ketiga, ya pemerintah, de overheid geeft op verschillende manieren instructies en informasi. Blijf waar bij jou in de buurt en not steun pun open is. Kamu tetap di situ, jangan kemana-mana. Ada tempat-tempat pos-pos gawat darurat. Kamu stay di situ, jangan pergi kemana-mana. Dan setiap gemeente itu, setiap tempat wilayah itu nanti instruksinya berbeda-beda supaya jangan chaos. Ini dipersiapkan kita semua, saudara. Ya, terus ini contohnya ya. Stay not paket samen. Kamu siapin ini pasta gigi, ya, odol semua itu ya, gosok gigi, radio, apalagi semua pamper, softtek. Kamu harus siap-siap tuh untuk 72 jam itu. Supaya kamu jangan bingung. Lagi menstruasi, ya, tadinya enggak apa-apa, hari ketiga menstruasi mumet kamu saudara, nggak ada softtek. Kamu harus siap selalu softtek untuk 3 hari. Ya. Tisu, toilet paper, ya kan, toilet paper, air, minum untuk 3 hari saudara. Ya. Kamu siapin lilin, ini semua ada checklistnya tuh ya. Kamu harus siapin air ya, kamu
harus siapin air, harus siapin makanan, harus siapin segala macam ya, untuk sanitasi ya. Toilet paper ya, nat dukies ya, manverban, tampon itu ya, apa namanya, softtek itu tadi ya, tan pasta ya, tan borstel sikat gigi semua ya, warm blijven dekken selimut ya, licht en vuur, sak lamet ekstra batterijen, karsen en lucifer. Aduh, lucifer, kamu harus siap-siap lucifer lo saudara di rumah lo. Wih, serem saudara ya. Setiap rumah harus punya lucifer. Wah, mampus dah lo. Wih, sesat ini ya. Dalam 72 jam kamu harus menyimpan lucifer di rumahmu saudara. Kalau kamu tidak punya lucifer, hati-hati saudara. Komunikasi, kamu harus punya radio pakai baterai ya, power bank ya, geld and documenten. Suruh pakai uang cash, tetap pakai uang cash, disuruh simpen uang cash saudara ya, untuk 72 jam, 70 euro per orang ya, 30 euro per anak-anak. Jadi kalau saya 3 dewasa ya, 70 kali 3 dan 1 anak. Jadi 210 ditambah 30, 240 euro. Saya harus sedia uang tunai di rumah 240 euro. Kopieren van identiteit bewijzen ya. KTP paspor harus punya yang asli dan kopinya saudara. Ya, karena kamu harus punya kopinya, sebab nanti ada apa-apa kan diminta kopinya, nggak ada. Handphone udah nggak ada, apa nggak ada. Kamu harus punya kopinya, karena kalau nanti pemerintah datang ngecek, ya ambil kopinya saudara. Karena nggak bisa motret, nggak bisa email, kamu hanya bisa ngasih kopinya. Yang aslinya kan nggak mungkin dikasihin, pasti diminta. Nah, kopinya yang dikasihin, makanya harus dikopi. Ya, plattegrond of card van je stad dorp of board. Ya, semua kamu siapin semua ya, peta semuanya kamu siapin ya. Peta desa, peta desa, ya, peta desa, peta kota, kamu harus punya. Ya, nanti ada pengungsian, ada apa, kalau perang apa, kamu harus punya. Jangan-jangan kamu nggak tahu lagi tempatmu di mana. Ya, les met belangrijk telepon nomor. Ya, telepon nomor yang penting-penting ya. Nah, itu veiligheid aan, ya, semua ya. Waduh, ini semua disiapin semua. Nah, ini ya, informasi and tips semua ya, diajarin semua ya. Itu namanya kontingensi, saudara. Indonesia nggak punya. Makanya Pak Topi ngamuk-ngamuk itu ya. Waktu dia atau seminar di BNPB ya, Badan Penanggulangan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB ya, bukan BNPT tadi Pak Andi ya. Kalau BNPT itu teroris, T-nya itu teroris. BNPB Penanggulangan Bencana. Dulu Pak Topi ngamuk-ngamuk ya. Pak Topi itu benar saudara ya. Kamu amatin pengajarannya beliau. Itu orang pintar sekali saudara ya. Tapi nggak digubris sama si BNPB, nggak punya. Ini kan terbukti nih, bencana si Vulkan ini terbukti nggak punya rencana kontingensi sama sekali. Harusnya setiap kota, nah ini kayak gini, setiap kota, setiap rumah ada kontingensi, self preparation, dan ada tempat-tempat lumbung-lumbung. Di kota kami semua ada lumbung-lumbung, ada note itu ya, ada pos gawat darurat, posko. Di Indonesia poskonya aja kebanjiran, kacau sekali Indonesia ini ya, rusak. Ini saya ceritain ya sebagian ya tadi ya. Mereka bisa setahun, kami itu bisa setahun di sini. Kalau terjadi pengepungan, kalian di Indonesia bisa berapa lama? 1 bulan. Ya, itu aja 1 bulan aja udah rontok semua dibilang, udah terputus lang. Jokowi nggak salah waktu mau tol dari Aceh terlalu, itu loh masalahnya ya. Wah, ilmu baru ya. Nah, dari channel ini kamu ninggalin channel ini kamu rugi. Tapi kamu daripada nyembah Edis, mendingan kamu pergi di sini 5 tahun tak ajarin ya untuk jangan menyembah orang yang bukan Yesus. Kamu hanya boleh menyembah Yesus Kristus. Kamu yang masih menyembah Edis, pergi dari sini, saudara. Ya, anggap saya sudah gagal mendidik kalian. Ya, kalian masih menyembah Edis, pergi dari sini. Jangan di sini lagi. Ya, najis.
Najis, saudara ya. Najis. Kamu pergi dari sini yang masih menyembah etis. Ya, kalau habis gimana pas sub nggak apa-apa. Kamu juga subscribe saya juga nge-like nggak pernah kok, ya kan? Nyawer aja nggak pernah. Untungnya apa coba saya? Hari ini coba lihat nih kita. Setelah kamu pergi semua itu para penyembah etis itu anjing-anjingnya etis, kita ngumpulin buat si Pulka udah 100 juta lebih kan? Ya kan? Hanya dalam waktu 4 hari. Nah, kamu di channel ini kamu akan pintar, kamu akan waras, ya. Karena saya mengatakan dengan vulgar, nggak pakai basa-basi, nggak pakai tutut, juga jelas. Ya, tapi kalau kamu orangnya memang katrok, IQ-nya di selangkangan, ya, itu asura katokan itu, ya susah. Anggap aja saya gagal mendidik kalian. Oke nih, 2D silakan.